Ini kelas 2A ya? Iya, betul, Pak. Ya, kayaknya Zoom-nya kelasnya belum dibuka deh, yang baru dibuka. Cek absen, input absen ya. Oke. Yang kemarin juga belum ya? Iya, yang kemarin belum di absen juga. Iya, makanya yang tolong diklarifikasi ke sekretariat biar nanti hari ini saya absen semuanya. Ini kayaknya baru satu nih. Yang kemarin-kemarin belum ke absen. Kalau lihat saya di jumlah Zoom-nya ada 21 orang ya. 21. Yang ini yang absennya, cuma di Zoom-nya ada 19 orang ya, berarti masih 2 yang belum hadir ya. Nanti saya tunggu. Mudah-mudahan dua-duanya bisa ikut gabung nih. Jadi jumlahnya klop 21 orang ya. Baik, teman-teman mahasiswa semua ya, tahun yang pertemuan kemarin kan kita sudah bahas tentang tegangan permukaan ya. Tegangan permukaan yang seharusnya memang saya akan membawakan tentang perubahan wujud ya, karena kayaknya agak error PowerPoint-nya belum saya perbaikin. Kita lanjut saja ke larutan ya, ke larutan ya. Kita mulai bab tentang kelarutan. Beberapa sudah saya terima emailnya ya, email yang dimasukkan di mana di email fisikafarmasi 22@gmail.com. Itu sudah beberapa, tapi ya banyak juga yang belum. Silakan yang belum ya, kumpulkan saja, nanti akan saya kumpulkan per nama masing-masing ya. Mohon nanti namanya itu dituliskan juga kelasnya ya. Kelasnya 2A atau 2B, karena nanti saya akan kelompokkan dengan berbagai macam filenya ya. Dari kelas 2A, 2B. Silakan kumpulkan, walaupun telat juga saya nggak kasih batas waktu, yang penting mengumpulkan. Ketika nanti saya butuh datanya ya, yang sudah mengumpulkan siapa-siapa saja itu sudah ada. Oke, baik. Kita lanjut ke berikut tentang kelarutan. Ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Tentang fenomena kelarutan dan distribusi. Oke ya, ini di fisika farmasi bab tentang kelarutan ini sangat penting juga ya, di samping tadi tegangan permukaan, karena yang namanya farmasi pasti banyak berhubungan dengan cairan atau kelarutan ini ya.
Oke, sudah terlihat ya fenomena kelarutan. Bena, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Fenomena kelarutan dan distribusi. Kalau kita kenal larutan ya, larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia atau obat ya yang terlarut. Misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang saling bercampur. Oleh karena molekul-molekul dalam larutan tersebut terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis, memiliki ketelitian yang baik jika larutan tersebut diencerkan atau dicampur. Sampai sekarang keunggulan dari larutan itu adalah yang paling umum, yang lumrah itu adalah dosis yang homogen, ya, dosis yang homogen. Karena bentuk larutan itu namanya larutan ya, larutan itu ada macam-macam, ada suspensi, ada emulsi, tapi ini dalam bentuk larutan. Larutan yang homogen, sirup ya, sirup-sirup obat itu sangat homogen. Ya, biasanya kalau kita minum sirup itu ada takarannya kan, takarannya 1 sendok teh, 1 sendok makan ya, atau 1 botol ya, 1 cup ya. 1 sendok teh itu ukurannya 5 ml ya. Biasanya 5 ml itu mengandung sejumlah zat aktif. Kalau misalnya antibiotik ya, misalnya amoxicillin ya, ampicillin itu 1 sendok teh 5 ml itu biasanya mengandung kurang lebih 125 mg zat aktif ya. Atau 1 sendok makan ya, 1 sendok makan yang isinya 15 cc itu kadang-kadang mengandung ukuran 250 mg zat aktif ya, atau setara dengan 500 mg zat aktif ya. Nah, dari dulu memang bentuk larutan itu sangat stabil ya dosisnya, sehingga biasanya juga ini disukai oleh anak-anak ya, disukai oleh anak-anak karena biasanya dicampur dengan esen, dengan pewarna, dengan pemanis, sehingga sangat disukai. Kemudian juga stabilitasnya biasanya baik ya. Nah, bagi ahli teknologi farmasi dan praktisi industri farmasi, proses pembuatan sediaan larutan memiliki tantangan tersendiri bila dibandingkan proses pembuatan bentuk sediaan padat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapat perhatian ya. Misalnya dari segi kelarutan ya. Kelarutan zat aktif yang akan kita buat menjadi sirup itu ada zat aktif yang mudah larut ya. Dengan air saja sudah larut atau dengan sedikit alkohol ya. Itu mudah larut ya, dengan perbandingan mudah larut, sangat mudah larut, sukar larut ya, sangat sukar larut, nanti kita pelajari. Kemudian juga stabilitas ya. Stabilitas dari larutan itu juga bagus. Kemudian kalau kita buat dalam bentuk larutan, dia zat mediumnya itu biasanya liquid, air. Itu lihat pengawet yang digunakan. Pengawetnya apa ya? Kalau biasanya sirup-sirup itu kadang-kadang suka dipakai pengawet apa? Pernah tahu nggak pengawet yang sering dipakai untuk sirup? Ada yang tahu nggak? Yang dipakai untuk sirup, pengawet. Ada yang tahu? Ya, masa nggak ada yang tahu sih? Yang sering dipakai orang untuk pengawet. Kayak gula gitu, misalnya sukrosa ya Pak. Gula, sukrosa. Oke. Nah, biasanya gula itu juga kan suka berjamur tuh. Biasanya dikasih pengawet apa? Pengawet untuk minuman. Nah, orang farmasi harus tahu pengawetnya apa. Ya. Coba ya nanti sama kamu, saya nggak mau ngasih tahu, kamu sambil setting aja ya, bisa yang pakai laptop. Nanti baru kasih tahu ke saya. Kemudian kekentalan, viskositas. Ya, ini harus diperiksa juga kekentalannya.
viskositas dari larutan tersebut. Ya. Waktu pendahuluan kan sudah saya jelaskan tentang viskositas, kekentalan. Ya. Itu nanti kita pelajari lagi nih untuk pembuatan larutan. Kemudian juga untuk penampilan sediaan. Nah, penampilan sediaan itu kan sekarang macam-macam ya. Warnanya beraneka ragam, ya, biasanya disesuaikan dengan warna warna buah, ya, warna zat aktif biasanya, ya. Kemudian warna yang disukai, ya, secara umum. Oke, kita lihat topik yang pertama ini adalah dasar-dasar kelarutan, dasar-dasar larutan dan kelarutan. Nah, di hadapan Anda itu ada dua gambar. Gambar yang pertama gambar sirup, yang kedua gambar apa? Suspensi, ya, lotion. Lotion, ya. Nah, sirup dan gambar suspensi lotion. Tentu Anda sebagai mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari pasti inilah memakai bahan-bahan ini, ya. Tentu ada sirup, ada teh manis, kopi, susu, dan sebagainya. Ya. Nanti kita bisa definisikan apa itu, ya, larutan apa. Ya. Kalau Anda lihat perbedaannya dari gambar ini bagaimana? Apa bedanya? Apa beda antara sirup dan suspensi? Ada yang tahu? Sirup warnanya merah tuh, ya. Nggak apa-apa, kita bebas. Biar kelas Zoom-nya aktif. Kentalan bukan, Pak? Iya, sirup, kental. Apalagi? Izin jawab, Pak. Ya, sebutin namanya. Sarah. Sarah, ya? Sarah Permata, Pak. Kalau sirup itu biasanya Iya, Sarah, sediaannya ya, silakan. kalau sirup itu sediaannya biasanya terdispersi sempurna. Kalau suspensi Ya. itu dia masih mengandung zat padat yang tidak larut dan hanya terdispersi pada pelarutnya saja, Pak. Jadi ada bagian yang ada bagian yang nggak terlalu larut, makanya kalau suspensi itu biasanya ada keterangan dikocok dahulu. Ya nggak sih, Pak? Oke. Ya, benar ya, suara Sarah. Kalau kita lihat secara kasat mata aja deh, nggak usah berdasarkan ilmiah, itu sirup homogen, ya. Kalau suspensi tidak homogen, itu yang kelihatan dari kasat mata. Tapi kalau secara ilmiah bahwa untuk sirup itu semua partikel-partikel larut secara sempurna. Kalau untuk suspensi, Anda perhatikan bahwa partikelnya tidak heterogen, ya, artinya ada beberapa partikel yang tidak larut. Khususnya zat aktifnya, ya. Zat aktif dari suspensinya itu tidak larut atau sangat sukar larut. Sehingga untuk dia menjadi suatu suspensi lotion harus ditambahkan suspending agent, ya, ditambahkanlah zat-zat khusus untuk agar si zat aktifnya tadi bisa merata larut di dalam cairan pembawanya. Itu bedanya, ya. Oke, lanjut. Jadi larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas satu atau lebih zat terlarut dalam pelarut yang sesuai membentuk sistem termodinamika yang stabil secara fisika dan kimia, di mana zat terlarut terdispersi, ya, dalam sejumlah pelarut tersebut. Ini larutannya, jadi dia homogen, ya, baik secara termodinamika, ya, secara fisika dan kimia. Nah, untuk banyak senyawa obat yang dibuat dalam bentuk sediaan larutan, ya, yang dibentuk dalam sediaan larutan karena bentuk sediaannya ini mempunyai beberapa keuntungan. Ya, ini keuntungan larutan. Di farmaseutik juga pasti Anda belajar, ya, bahwa larutan sebagai campuran homogen sehingga zat aktifnya terdistribusi secara merata.
kalimat ini Anda garis bawahi, zat aktif terdistribusi secara merata dalam sediaan pengobatan. Yang kedua, dosis larutan sangat mudah divariasi, ya divariasikan karena dapat ditakar dengan menggunakan sendok obat atau sendok takar. Kemudian yang ketiga, beberapa obat mengiritasi mukosa lambung ketika diberikan dalam bentuk tablet atau kapsul. Iritasi ini dapat dikurangi kalau diberikan dalam bentuk apa? Larutan. Ya. Diberikan dalam bentuk larutan atau karena juga faktor pengenceran. Kalau dalam bentuk tablet ya kadang-kadang secara bulat utuh tablet tersebut masuk ke lambung. Nah di lambung tablet tersebut akan pecah ya, terdegradasi. Kalau tabletnya nggak bagus pembuatannya maka pecah secara berbarengan. Misalnya tablet yang bersifat asam, dia akan langsung pecah ya sehingga bisa mengiritasi mukosa lambung. Ya kadang-kadang habis minum tablet tertentu asam lambungnya ya sehingga biasanya dokter memberikan tablet asam lambung yang lain ya biar tidak sangat asam. Kemudian kalau untuk larutan aksi obat lebih dipercepat karena diberikan dalam bentuk larutan ya. Kalau larutan itu langsung nggak gampang dicerna, diabsorpsi. Kemudian dalam pewarnaan dikasih aroma, pemanis ya, dan biasanya timbul penampilan yang baik ya, yang menarik. Mudah diberikan pada anak-anak, pada pasien yang sukar menelan obat. Kadang-kadang orang tua juga lebih senang beli sirup nih untuk obat batuknya atau obat mahnya dibanding dalam bentuk tablet. Kemudian obat yang penggunaan luar lebih mudah dan merata dijelaskan kalau dicampur dalam bentuk larutan. Obat-obat luar ya, obat gosok, obat yang keringat dan sebagainya, kalau dalam bentuk larutan lebih mudah. Kemudian larutan juga dapat diberikan dengan takaran rumah tangga yang umum, 1 sendok teh. Kadang-kadang kejelekan dari apotik atau dari puskesmas itu sendok tehnya nggak diberikan. Tapi di etiketnya ditulis minum 3 kali sehari 1 sendok teh. 1 sendok teh. Tapi sendok tehnya tidak dikasih oleh apotiknya. Oleh instalasi farmasinya nggak dikasih. Ya, mungkin lupa ya. Nah kadang-kadang, tapi ini si ibu-ibu di rumah itu tetap memberikan karena rata-rata di rumah punya 1 sendok teh ya. 1 sendok teh itu kalau yang resmi ya ukurannya adalah 5 ml 1 sendok teh. Tapi nggak tahu kalau yang di dapur sendok tehnya kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil ya. Itu yang mengakibatkan terjadi ketidakseragaman dosis. Oke, larutannya bagus, kilauannya jernih ya dari larutan sehingga penampilannya baik. Kemudian keseragaman dosisnya pasti, kemudian relatif lebih aman. Nah, itu keuntungan dalam bentuk larutan. Kemudian penggolongan larutan. Larutan digolongkan sesuai dengan keadaan terjadinya zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut dan pelarut. Kalau gula, zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Gula itu yang terlarut. Nah, perhatikan zat terlarutnya gas, pelarutnya gas, contohnya udara. Zat terlarutnya zat cair, tapi dia pelarutnya gas, biasanya yang kita sebut air dalam oksigen. Kalau zat terlarutnya zat padat, kemudian pelarutnya adalah udara atau gas, itu biasanya namanya uap iodium. Ya, zat padatnya iodium, ya. Pelarutnya adalah udara, ya iodium itu akan bersublimasi atau kampora ya, kamper. Kamper itu zat padat, kalau dalam udara biasa akan hilang. Kamper baju ya, kamper kipas angin, lemari ya, lemari es ya. Itu ada kamper dan biasanya ditaruh untuk pewangi.
Kemudian zat cair misalnya alkohol, zat padat dan zat cair misalnya larutan garam, larutan gula. Kalau zat larutnya gas sama pelarutnya zat padat, itu hidrogen dalam palladium. Kalau zat larutnya zat cair, pelarutnya zat padat, artinya minyak dalam parafin, ya. Minyak dalam parafin. Parafinnya biasanya ada parafin padat, ya. Kita panaskan dia akan mencair. Kemudian zat padat, misalnya di situ gabungan, ya, antara campuran perak dan emas. Oke, ini penggolongan larutan. Dalam pembuatan larutan, tidak semudah yang kita pikir, ya. Artinya, oh gampang nih buat larutan. Enggak, banyak teori-teorinya. Nah, banyak dasar-dasar yang harus dikuasai oleh seorang farmasis. Dasar-dasar tersebut diantaranya adalah larutan ideal dan larutan nyata. Ya, ini ada tambah ilmu apa yang disebut dengan larutan ideal dan larutan nyata. Larutan ideal mempunyai ciri-ciri tidak ada perubahan sifat dari komponen, ya, selain dari pengenceran ketika zat bercampur membentuk larutan. Kemudian tidak ada panas yang diserap dan dilepaskan selama proses pencampuran. Ya, syarat kedua. Kemudian tidak terjadi penyusutan volume dan mengikuti hukum Rolle, yaitu namanya larutan ideal. Ya, jadi tidak ada perubahan sifat dari komponen, ya, kecuali ketika pengenceran. Tidak ada panas yang diserap maupun dilepaskan selama proses pencampuran. Ini yang dua, ya. Itu larutan ideal. Larutan ideal terbentuk dengan mencampurkan zat yang sifatnya sama. Contoh, kalau 100 ml metanol dicampur dengan 100 ml etanol, ya, metanol dan etanol. Ada yang tahu nggak metanol dan etanol bedanya apa? Metanol. Yang satu metan, yang satu etan. Apa itu metan? Ditambah akhiran ol. Metanol. Etanol. Metan apa? Rumus kimianya metan. Metana. Dari metana plus alkohol. CH3. CH3OH. Ya. Harusnya kan CH4, ya. CH4. Ya, H-nya ada 4, CH4. Karena hanya satu menghilang, CH3OH. Kalau yang etanol, C-nya ada 2, CH3, CH3. Ya enggak? Itu adalah etanol. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ya, jadi etanol CH3, etanol CH3, CH3OH. Oke. Tetapi kalau 100 ml asam sulfat dicampur dengan 100 ml air, ya, dicampur dengan 100 ml air, volume akhir larutan adalah 180. Kenapa? Harusnya kan 200, tapi ini malah
ada 180. Dan pencampuran diikuti terbentuknya pelepasan panas. Maka larutan tersebut dinyatakan tidak ideal atau nyata. Ya, tidak ideal atau larutan nyata. Oke, jadi kalau pernah Anda lihat asam sulfat ya, asam sulfat itu H2SO4. H2SO4 ada yang pekat, ada yang kita encerkan. Di sini asam sulfat pekat ya, asam sulfat pekat, ambil 100 ml dituang ke dalam 100 ml air, kan harusnya 200 ya kan? Ternyata hanya ada berapa? 180. Ya 20 ml kemana? 20 ml-nya berubah ya, itu menguap jadi uap karena terjadi reaksi panas ya, reaksi panas ya, sehingga larutan tidak menjadi 200. Makanya itu disebut larutan yang tidak ideal. Pelarutan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Menurut kesetimbangan, larutan dibagi 3. Larutan jenuh, larutan tidak jenuh atau hampir jenuh, kemudian larutan lewat jenuh. Ya. Kita lihat, larutan jenuh adalah larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan. Artinya, kalau kesetimbangan itu tepat larut dalam batas kelarutannya dengan fase pelarutnya. Oke, Anda ingin membuat larutan gula, ya. Anda ambil 1 gelas air. 1 gelas air Anda isi 100 ml ya. Kemudian masukkan gula sebanyak 20 gram. Gulanya larut nggak? Gulanya pasti larut. Ya, 20 gram. Tambah lagi 10 gram jadi 30 gram larut. Ya, masih mudah larut. Masukkan lagi sampai 50 gram ya, tambah lagi 20 gram sampai 50 gram. Berarti udah, kalau airnya 100, gulanya 50, itu kira-kira kadarnya 50%. Oke. 60 gram, Pak. Oke, masukin. Ternyata masih larut. 70 gram. Ya. Larut nggak? Si larut. Ya. Nah, kalau udah sampai 70 itu namanya larutan jenuh. Ya, artinya sudah sampai batas kesetimbangan. Yang kedua, larutan tidak jenuh atau hampir jenuh. Suatu larutan yang mengandung zat larut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Oke. Ini larutan hampir jenuh. Tadi ketika 70% dia larutannya sudah mulai jenuh. Kemudian larutan jenuh, suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi yang banyak pada suhu tertentu sehingga terdapat zat terlarut yang tidak dapat larut lagi. Misalnya tadi gula 70% sudah maksimal. Ketika kita tambahkan lagi 10 gram, maka biasanya sudah terjadi endapan gula. Makanya disebut larutan lewat jenuh. Nah, di sini ada istilah-istilah yang saya ambil dari Farmakope Indonesia ya, edisi 3. Ini ada istilah, ada bagian pelarut yang dibutuhkan untuk satu bagian zat larut. Satu bagian. Kalau satu bagian itu bisa kita anggap 1 gram ya. 1 gram dalam. Atau 1 bagian dalam. Jadi istilah sangat mudah larut kurang dari 1 bagian. Artinya kalau kurang dari 1 bagian artinya 1 gram itu larut. Kalau 0,5 itu langsung ya, itu sangat mudah larut. Mudah larut 1:10. Larut 10 1:3 ya, 10 bagian sampai 30 bagian. Ya. Atau 1:10 1 sampai 30. Agak sukar larut. Nah, agak sukar larut. 1 bagian terlarut itu perbandingannya 1:30 sampai dengan 100. Sukar larut
Ya, kita misalnya punya 1 gram zat, ya, kita masukkan ke dalam pelarut 100 gram, ternyata nggak bisa, ya. Larut sih larut, cuma namanya sukar larut. Kemudian sangat sukar larut 1000 sampai 10.000 bagian. Itu sangat sukar larut. Kemudian praktis tidak larut, biasanya apapun zat yang kita larutkan lebih dari 10.000 bagian. Ini kalau kita jadikan 10.000 itu, taruhlah kita jadikan mililiter ya, 10.000 mililiter ya. 10.000 mililiter itu berarti 10 liter ya. Anda masukkan 1 gram gula misalnya, 1 gram gula ke dalam suatu larutan, ternyata gula itu tidak larut. Nah, itu berarti pelarutnya sangat praktis tidak larut. Atau zat tersebut praktis tidak larut. Oke, ini istilah-istilah kelarutan. Sekarang kita lihat interaksi pelarut dengan zat terlarut. Ini ada istilah ini nih. Like, dissolve, like. Like, dissolve, like. Ya, kelarutan zat dalam pelarutnya berdasarkan prinsip like, dissolve, like. Yaitu zat akan larut dalam pelarut yang sesuai. Oke. Zat akan larut dalam pelarut yang sesuai atau sama. Di bawah ini beberapa mekanisme zat dapat larut dalam pelarutnya. 1. Pelarut polar. Ya, pelarut polar. Ini kita lihat referensinya dari buku Martin ya. Kelarutan obat sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu oleh momen dipolnya. Pelarut polar melarutkan zat terlarut ionik dan zat polar lain. Pelarut polar seperti air bertindak dengan mekanisme sebagai berikut. Disebabkan karena tingginya tetapan dielektrik, yaitu sekitar 80 untuk air ya, pelarut polar mengurangi gaya tarik-menarik antara ion dalam kristal yang bermuatan berlawanan, seperti natrium klorida, NaCl. Contoh, kloroform itu punya tetapan dielektrik 5. Ya, kloroform 5, kalau benzen 1 atau 2. Oleh karena itu, senyawa ionik praktis tidak larut dalam pelarut ini. Ya, jadi kita lihat tetapan dielektriknya. Ya. Kemudian pelarut polar memecahkan ikatan kovalen pada elektrolit kuat dengan reaksi asam basa, karena pelarut ini bersifat amfiprotik. Ya, amfiprotik ya. Sebagai contoh, air menyebabkan ionisasi HCl sebagai berikut. HCl plus H2O akan menjadi H3O plus Cl. Contoh lagi, asam organik, ya, asam organik lemah kelihatannya cukup terionisasi oleh air. Di sini kita kenal istilah kelarutan sebagian atau kelarutan parsial, di mana kelarutan ini disebabkan oleh pembentukan ikatan hidrogen dengan air. Tetapi fenol dan asam karboksilat mudah larut dalam larutan basa kuat. Ya. Ini gugus RCOOH, gugus karboksilat ya. RCOOH ya. R-nya rumus induknya RCOOH plus basanya NaOH. Ya, nanti kita lihat H-nya ya, H-nya di sini akan nanti berikatan dengan natrium ya. Jadi menjadi RCOONA, natrium karboksilat. Ya, H-nya pisah menjadi H2O ya. Akhirnya pelarut polar mampu melarutkan molekul dan ion dengan adanya gaya interaksi dipol, terutama pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan kelarutan dari senyawa tersebut.
zat larut harus bersifat polar karena seringkali ini bersaing untuk mendapatkan tempat dalam struktur ya, dalam struktur pelarut apabila ikatan dalam molekul pelarut tersebut telah berasosiasi. Nih, contohnya interaksi ion dipol antara garam natrium dan asam oleat dengan air ya dapat digambarkan sebagai berikut ya. Ini garam natrium nih. Garam natrium dalam suatu gugus karboksilat ya direaksikan dengan suatu gugus asam oleat ya dengan air nih NH2 sehingga terbentuklah gugus ya di mana Na-nya itu terikat ya dalam ikatan elektrolit ya seperti ini dengan ion dipolnya. Ada positif, negatif, positif, negatif. Oke, ini kita sebut sebagai pelarut polar ya. Nah, pelarut non-polar yang kedua tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion-ion elektrolit karena tetapan dielektriknya rendah. Kemudian pelarut non-polar juga tidak bisa memecahkan ikatan kovalen dan tidak dapat mengionisasi elektrolit lemah karena non-polar termasuk dalam golongan pelarut aprotik. Pelarut non-polar tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan non-elektrolit. Kemudian senyawa non-polar dapat melarutkan zat terlarut non-polar dengan tekanan dalam yang sama melalui interaksi dipol induksi. Kemudian molekul zat terlarut tetap berada dalam larutan dengan adanya gaya sejenis, yaitu gaya van der Waals. Ya. Kemudian minyak dan lemak larut dalam karbon tetraklorida. Kemudian juga bisa larut dalam benzen dan dalam minyak mineral. Alkaloida basa dan asam lemak larut dalam pelarut nonpolar. Itulah ciri-ciri dari pelarut nonpolar. Ada juga kita kenal istilah dengan nama pelarut semipolar. Apa bedanya? Pelarut semipolar, contohnya keton dan alkohol, itu dapat menginduksi suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut nonpolar, sehingga menjadi dapat larut dalam alkohol. Contohnya adalah pelarut benzen ya. Benzen itu sangat mudah dipolarisasikan. Tapi kenyataannya senyawa semipolar dapat berbentuk sebagai pelarut perantara yang dapat menyebabkan bercampurnya cairan polar dan non-polar. Jadi biasanya dalam penelitian ini juga dipakai suatu senyawa yang menjembatani ya antara pelarut polar dan pelarut non-polar. Nah ini contoh ya, contohnya nih. Polaritas beberapa pelarut dan zat terlarut yang mudah larut dalam setiap kelas pelarut. Contoh pelarutnya air. Ya, ini tetapan dielektriknya kira-kira 80. Zat larutnya adalah garam anorganik dan garam organik. Ya, ini standar ya, karena air sifatnya umum, dia dapat melarutkan semua jenis garam. Garam anorganik dan garam organik. Kalau kita lihat pKa-nya tetapan dielektriknya 80. Kalau glikol, pelarutnya glikol, zat terlarutnya misalnya gula, tanin, maka tetapan dielektriknya adalah 50. Metil dan alkohol dan etil alkohol atau aldehid, keton ya. Contohnya zat terlarutnya itu dalam minyak-minyak tertentu ya, minyak jarak, minyak menguap, tetapan dielektriknya 30. Dan seterusnya ya. Ini tabel yang saya ambil juga dari Martin ya. Physical Pharmacy. Oke. Kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. 1. Sifat dari solut atau zat pelarut dan solvennya pelarut.
pasti sifatnya sifat zat terlarut dan sifat pelarut. Zat terlarut itu gula, sifat dari pelarutnya air misalnya. Zat terlarut yang sifatnya polar akan mudah larut dalam solvent yang polar juga, ya. Like, dissolve, like. Misalnya garam-garam anorganik larut dalam air. Sedangkan zat terlarut yang non polar larut dalam solvent yang non polar juga. Misalnya alkaloid, ya, alkaloid basa umumnya senyawa organik larut dalam kloroform. Kemudian kosolven, ya, kosolven atau zat penambah kelarutan. Kosolven adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Misalnya contoh nih luminal, ya, luminal atau namanya phenobarbital, obat tidur nih. Luminal ada luminal base, ada luminal garamnya, luminal Na. Kalau ini adalah luminal base, itu tidak larut dalam air, ya, tidak larut di dalam air. Tetapi ini larut dalam campuran air dan gliserin, atau biasanya kita sebut solusiopetit, ya. Jadi untuk melarutkan luminal bagaimana? Ya, campuran airnya ditambah gliserin, pasti dia larut. Atau gimana? Atau luminalnya diganti menjadi garam luminal, ya, garam luminal. Gimana cara menggantinya? Harus pakai perbandingan bobot molekulnya, ya. Harus pakai perbandingan bobot molekul luminalnya, ya. Tuh. Kemudian kelarutan, zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Jadi kalau kita melarutkan garam, cukup sedikit air udah larut. Ya, tapi kalau zat yang sukar larut tadi harus banyak airnya, sesuai dengan perbandingannya. Misalnya tadi 1 berbanding 100, 1 gram berbanding 100. Kalau kita airnya cuma 50, susah. Ya berarti airnya minimal 100. Kita perbanyak pelarutnya. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah, bentar ya. Ya, halo. Ya. Ya. Iya. Ya. Sama Mbak Nuri ya. Iya. Oke. Ya, oke. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Jadi dapat larut dalam air. Semua garam klorida larut. Ini semua garam klorida larut kecuali perak klorida, timbal klorida, raksa klorida. Perak, timbal, raksa. Semua garam nitrat larut. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat basa. Semua garam sulfat larut. Semua garam sulfat larut kecuali apa? Barium sulfat, timbal sulfat, kalsium sulfat. Kemudian yang tidak larut dalam air. Semua garam karbonat, ya, semua garam karbonat tidak larut. Ya, ingat tuh. Semua garam karbonat tidak larut. Kecuali apa? Kecuali kalium karbonat. Dia nggak larut. Natrium karbonat. Ya. Semua garam karbonat tidak larut, kecuali apa? Kalium karbonat dan natrium karbonat. Natrium karbonat itu larut, ya. Ada larutan natrium karbonat. Soda kue. Semua oksida dan hidroksida tidak larut dalam air. Kecuali apa? Kalium hidroksida, natrium hidroksida, barium oksida, barium
hidroksida. Ya. Kalau Anda praktikum kimia itu pasti disuruh menimbang yang namanya natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Ini untuk pembuatan titer ya. Titer dari NaOH maupun KOH. Semua garam fosfat tidak larut. Semua garam fosfat tidak larut kecuali kalium dan natrium fosfat. Oke. Ini kelarutan kisi-kisinya. Temperatur. Suhu. Zat padat umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat padat tersebut dikatakan bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Contoh, zat terlarut plus pelarut plus panas yang menghasilkan suatu larutan. Ya. Beberapa zat yang lain justru kenaikan temperatur menyebabkan tidak larut. Zat tersebut dikatakan bersifat eksoterm karena pada proses kelarutannya akan menghasilkan panas. Contohnya ya, misalnya Anda larutkan kalium hidroksida plus air atau kalium sulfat ya, zat terlarut, misalnya zat terlarutnya itu adalah KOH atau NaOH, pelarutnya adalah air. Dia akan menghasilkan suatu larutan plus panas. Ya. Misalnya ambil gelas piala atau Erlenmeyer 500 mili, ya 500 mili. Timbang 100 gram natrium hidroksida. Oke. Timbang 100 gram butiran natrium hidroksida. Kemudian ditambahkan air ya, diaduk. Maka akan menjadi suatu larutan yang hangat atau panas. Kalau kita bikin larutan gula pakai air biasa, panas nggak airnya? Enggak ya, biasa airnya tidak panas. Gula plus air biasa. Tapi kalau misalnya KOH, butiran KOH plus air biasa, maka air tersebut akan berubah menjadi panas. Itu yang disebut sebagai reaksi eksoterm. Ya. Lagi berdasarkan pengaruh ini, beberapa sediaan farmasi tidak boleh dipanaskan. Contoh, misalnya etanol dan minyak atsiri. Ya, Anda nggak boleh panaskan etanol ya, karena panas bisa berlebih panasnya meledak. Kemudian yang gampang terurai, misalnya natrium karbonat. Saturatio ya, pembuatan lotio effervescent, ini saturasi. Juga bisa meledak ini ya. Senyawa kalsium, misalnya ada aqua kalsisnya, itu nggak boleh dipanaskan. Oke. Yang kelima, pengertian dari salting out. Bukan salting, salah tingkah, tapi salting out. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibanding zat utamanya. Nah, pelarutnya nih, zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan yang lebih besar dari zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena adanya reaksi kimia. Contoh, minyak atsiri ya. Minyak atsiri itu kan dalam air akan turun ya, karena sesuai dengan bobot jenisnya. Bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan natrium klorida jenuh. Ya, ditambah NaCl padat saja. Tambah NaCl yang memang dilarutkan dalam larutan yang sedikit atau disebut NaCl jenuh. Maka minyak atsiri akan mengendap. Kemudian salting in. Apa itu salting in? Adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contoh, riboflavin ya, vitamin B6 kalau nggak salah. Riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung apa? Nikotinamid. Ya. Jadi untuk melarutkan riboflavin itu Anda harus melakukan dulu nikotinamid. Baru dia larut. Kalau dalam air biasa riboflavin nggak larut. Itu teorinya ya. Karena untuk membuat larutan, ini riboflavin banyak sekali digunakan dalam vitamin-vitamin larutan.
Jadi kalau yang nggak ngerti teorinya, setengah mati membuat riboflavin itu larut. Ya. Kemudian pembentukan senyawa kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tidak larut dengan senyawa zat yang terlarut dengan membentuk garam kompleks. Misalnya iodium larut dalam larutan KY atau NaY jenuh. Anda pernah lihat kristal iod? Kristal iod itu berwarna ungu ya, kayak batu kecil-kecil pecahan. Itu dilarutkan dengan air nggak larut, dilarutkan dengan alkohol pun nggak larut, ya nggak bisa. Tapi dia hanya dapat larut dalam larutan jenuh antara kalium iodida dan air. Jadi caranya melarutkan iodium gimana? Anda buat dulu larutan kalium iodida, Ky plus sedikit air, yang menjadi larutan jenuh. Misalnya 0,5 gram Ky plus air 10 mili misalnya, kalau udah larutan jenuh. Ya, kemudian dimasukkan ke dalamnya kristal iodium. Maka kristal iodium tersebut akan sangat mudah larut ya dalam larutan kompleks. Baru setelah itu Anda tambahkan air ya. Jadi deh, pasti akan jadi ya. Ini biasanya untuk praktik iodo dan iodimetri ya, iodo dan iodimetri. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Stop dulu. Saya akan absen dulu ya. Yang saya sebutkan namanya muncul ya. Sarah Permata Lela Sudrajat. Hadir Bapak. Hadir, alhamdulillah. Ada Sarah lagi nih, Sarah Fauziah. Hadir Bapak. Hadir. Sylvia Yuni Trianingsih. Hadir Bapak. Anissa Rahma. Hadir, Pak. Kemudian Gita Amelia Puspitasari. Hadir Pak. Hadir ya. Yusnia Rahmayani. Hadir, Pak. Aduh, udah punya anak Yusnia? Anaknya apa adenya tuh? Maaf ya, Pak. Adenya ya? Lulu Ilmak Nun. Hadir, Pak. Roida Hotmauli Simorangir. Hadir Pak. Florita Ningsi. Hadir Pak. Putri Lestari Junaidi. Hadir Pak. Farizan Andriawan Zainal. Hadir, Pak. Arta Junita. Hadir Pak. Zahira Salsabila. Hadir, Pak. Zahira Salsabila. Hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Salsabila Wahyuning Tias. Hadir Pak. Ananda Maharani. Hadir, Bapak. Ya, Mutiara Andini. Hadir Pak. Siti Fatimah. Hadir Pak. Abdul Hafiz. Hadir. Hadir. Ilmi Aulia Robbani. Hadir Pak. Hadir. Anita Hayatun Nufus. Anita ada? Tadi izin off cam Pak, lagi jalan Oke. kerja. Deborah hadir. Erma. Hadir Pak. Oke.
Oke, yang kemarin belum hadir ya, belum ada ininya, belum ada ini dari sekretariat belum dibuka. Saya juga lupa. Bisa itu di sekretariat di Japri untuk yang absensi yang ketiga belum dibuka. Oke, sampai di sini ya. Ini kita bagi dua ya, untuk larutan ini ya. Ada yang mau ditanyakan ya? Tanyakan? Ada sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih, Pak.